Memang nyerinya beberapa kondisi itu kadang nyerinya hebat sampai pasiennya tidak bisa mengunyah, ya, bahkan tidak bisa istirahat. Ya, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi keluhannya, kita memberikan obat-obatan langsung ke sarafnya. Oke. Ya, tujuannya adalah mengurangi keluhan, bukan Menyembuhkan. Ya, mengurangi keluhan karena memang pemberian obat ke saraf ini tujuannya adalah kita mengurangi penderitaan pasien itu supaya bisa aktivitas yang biasanya istirahat, makan, dia tidak terganggu. Tetapi untuk menghilangkan penyebabnya itu kita butuh pemeriksaan. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast sahabat Indrayana. Senang sekali bisa menyapa Anda semua di rumah, ataupun yang lagi bekerja, ataupun sedang lagi holiday. Kita kembali hadir untuk menyapa Anda semua, untuk memberikan seputar edukasi kesehatan yang up to date. Kali ini sangat spesial karena kita kembali lagi dengan dokter spesialis bedah saraf kita, Dr. Subradi. Halo dok. Halo. Bagaimana kabarnya dok? Sehat. Disapa dong untuk sahabat Indrayana di rumah. Halo, sahabat Indrayana. Apa kabar? Untuk sahabat Indrayana di rumah yang selalu bertanya, kapan lagi nih Dokter Subradi membahas tentang penyakit-penyakit seputar tentang syaraf? Kali ini kita hadir membahas tentang penyakit daerah wajah, nyeri pada wajah. Tema kali ini adalah tentang trigeminal neuralgia. Apakah bisa disembuhkan? Nah, lebih jelasnya teman-teman pengen tahu nih dok, apakah trigeminal neuralgia ini bisa disembuhkan dengan rhizotomi neuralgia atau trigeminal ya dokter ya? Nah, kali ini akan dibahas tuntas oleh Dokter Subradi. Dok, kita bahas dulu nih dok. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan trigeminal neuralgia ini? Sehingga mungkin sahabat Indrayana tahu nih, karena bahasa asing nih dok. Ya, memang kalau trigeminal neuralgia itu bahasa kedokterannya. Artinya kira-kira neuralgia itu nyeri saraf. Trigeminal itu saraf nomor 5, saraf yang keluar dari batang otak yang mengurus khusus untuk perasa di sekitar wajah. Okay. Ya. Kemudian trigeminal neuralgia sendiri ini merupakan gejala, jadi ya nyeri di sekitar wajah, bisa di namanya supraorbita, di dahi sini, atau di wajah, di mata, di sekitar pipi, sekitar mulut, leher, bahkan sekitar di bawah telinga, karena itu merupakan persarafan dari saraf trigeminal. Ya. Kemudian sebenarnya ini bukan penyakit sendiri, ya. Karena ini merupakan gejala dari penyakit, ya. Jadi biasanya kita butuh beberapa pemeriksaan untuk memastikan apakah memang ini penyakit dari saraf trigeminalnya atau hanya gejala dari gangguan saraf trigeminal. Oke, begitu ya dok. Nah, beberapa komen nih dok, bahwa sahabat Indrayana di rumah, kita bacakan komennya bahwa trigeminal neuralgia ini rasanya dok nyeri di wajah dan tiba-tiba seperti tertusuk. Apakah itu betul dok? Ya, memang beberapa orang ngerasa ya kayak sakit gigi tapi dia letaknya di atas ya, atau di rahang bawah saja ya. Cuman dia memang khasnya itu nyerinya satu thunder cluster, jadi benar-benar tiba-tiba seperti nyeri sangat di sekitar wajah ya. Kadang dia bisa hilang sendiri. Seperti tersengat. Iya, ya? Seperti tersengat gitu. Nah, biasanya itu beberapa pasien hilang dengan minum obat. Dia tidak ke dokter. Kemudian timbul lagi, atau beberapa yang sering kita temukan itu karena diduga penyebabnya sakit gigi, dilihat ternyata giginya bolong, dicabut, tetapi keluhannya tidak menghilang, nyeri di sekitar wajahnya. Jadi memang kesimpulannya bahwa memang trigeminal neuralgia ini adalah gejala dari suatu penyakit ya dokter ya, yang memang rasanya seperti rasa tertusuk atau seperti sengatan listrik. Yang memang karena ini dipengaruhi oleh saraf nomor 5 ya dokter tadi ya, yang memang saraf itu bertanggung jawab untuk sensasi di sekitar wajah, begitu ya dokter ya. Ini untuk sahabat Indrayana di rumah. Nah, mungkin penyebabnya dok, kalian bertanya apa sih penyebabnya kok bisa begitu dok? Ya, penyebabnya bermacam-macam
macam-macam ya. Memang kalau beberapa itu berhubungan dengan adanya tumor di sekitar rongga yang dasar tengkorak atau kita bilangnya cerebropontin. Ya, itu makanya itu kita perlu pemeriksaan penunjang dari otaknya. Ya, untuk membedakan. Yang lainnya biasanya berhubungan dengan proses pernah infeksi dari herpes atau varicella, kemudian proses penyembuhannya itu lama sehingga si virusnya itu dia berdorman atau dia sembunyi di saraf sekitar wajah. Ya, nah itu. Yang lain juga yang sering kita ketemukan itu yang berhubungan dengan proses penempelan pembuluh darah di saraf nomor 5-nya. Nah, itu yang biasanya berhubungan dengan usia, dengan proses penuaan, si otaknya dan sarafnya itu mengalami proses penuaan, dia mengkerut, pembuluh darahnya semakin menempel di situ. Dan dia kalau misalnya stres, tekanan darahnya naik, penempelannya itu keluhannya makin hebat. Bahkan dia sampai bisa tidak tidur beberapa hari karena nyerinya. Iya, begitu ya dokter ya. Mungkin kita kutip tadi dokter menjelaskan bahwa penyebabnya adalah seperti tadi tumor dan juga tadi adalah herpes dan penempelan pada pembuluh darah wajah. Nah, ada beberapa artikel yang menunjukkan apakah ini benar. Mungkin dokter bisa klarifikasi bahwa masalah kolesterol tinggi juga katanya berdampak untuk meningkatkan risiko orang memiliki gejala atau menimbulkan gejala terminal neuralgia ini. Apakah betul atau bagaimana dokter? Iya, gangguan kolesterol itu sebenarnya ya tidak berdampak langsung secara langsung ya dok ya. Lebih banyak sih itu biasanya berhubungan dengan proses kekentalan darahnya. Ya. Nah biasanya kalau dibilang apakah memang peningkatan kolesterol tandanya ada trigeminal neuralgia? Belum tentu ya dokter ya. Ya gitu. Enggak, makanya yang kita sempat singgung tadi. Satu, kita perlu ketemu pasiennya untuk memastikan apakah betul ini trigeminal neuralgia atau memang nyeri di wajah yang bisa kita ketemukan pada keluhan yang lain, misalnya bekas jatuh atau ada infeksi di kulit, di sekitar wajah, ya, atau gangguan yang lain biasanya ada gangguan sekitar mulut, ya. Nah itu yang perlu kita ketemu sama pasiennya. Nah, setelah ketemu, kita pun perlu pemeriksaan yang lain untuk menyingkirkan penyebab-penyebab yang lain tadi, yang seperti tumor, atau ada penempelan pembuluh darah. Makanya biasanya kita bilang itu ya hanya nyeri, gangguan nyeri di saraf trigeminal. Penyebabnya kita belum tahu. Harus lebih ditelusuri ya dokter dalam proses pemeriksaan medis ataupun konsultasi dengan dokter. Betul. Nah mungkin tadi dokter udah menjelaskan bahwa gejalanya ada beberapa, penyebabnya ada beberapa yang menyebabkan hal tersebut. Yang mungkin tadi sudah dokter singgung adalah gejalanya yaitu nyeri yang intens. Nah untuk nyerinya sendiri apakah bisa hilang dok atau dia prevensinya bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan. Iya memang nyerinya beberapa kondisi itu kadang nyerinya hebat sampai pasiennya tidak bisa mengunyah, ya, bahkan tidak bisa istirahat. Ya, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi keluhannya, kita memberikan obat-obatan langsung ke sarafnya. Ya, tujuannya adalah mengurangi keluhan, bukan menyembuhkan. Ya, mengurangi keluhan karena memang pemberian obat ke saraf ini tujuannya adalah kita mengurangi penderitaan pasien itu supaya bisa aktivitas yang biasanya istirahat, makan, dia tidak terganggu. Tetapi untuk menghilangkan penyebabnya, itu kita butuh pemeriksaan. Oke dokter, sangat menarik. Berarti memang harus ada proses pemeriksaan lanjut untuk melakukan treatment yang benar. Nah, berikutnya yang paling mungkin ditanya dok, kadang-kadang orang tua ataupun kita yang seusia yang memang masih di bawah 40 tahun, rata-rata menyepelekan dok, ya udah hilang sendiri. Nah, apa saja mungkin komplikasi yang bisa diakibatkan apabila tidak ditangani dokter? Ya memang karena yang kita bicarakan itu gejala, ya tiap orang pasti akan mempunyai intensitas nyeri atau ambang nyeri yang berbeda-beda, tergantung dari penyebabnya. Terus, apa sih yang penting untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan kalau ternyata nyerinya tidak hilang dengan obat-obatan biasa, ya, istirahat, ya.
sudah dilakukan manipulasi, misalnya sempat dipijit atau dikasih obat-obatan yang sifatnya ngurangi nyeri hebat, tetapi dia efeknya itu sangat sedikit itu setelah minum obat setengah jam sampai 1 jam keluhannya langsung timbul. Oke. Nah, itu berarti memang nyerinya tidak respon dengan obat-obatan yang minum. Bahkan biasanya kadang kalau intensitasnya tinggi, pasiennya perlu kita rawat untuk melihat nih respon obat-obatan nyerinya gimana. Kadang dia tidak cukup dengan obat-obatan yang minum. Kita perlu memberikan obat-obat injeksi dan kita mengevaluasi ini pengaruhnya gimana dengan kondisi pasien, gitu. Begitu ya? Iya, jadi memang karena pengalaman nyerinya ini tiap orang berbeda-beda, ya. makanya kita perlu mengevaluasi secara detail respon obat-obatannya. Jadi bukan dibuat standar gitu. Ini nyerinya langsung dikasih obat ini hilang, enggak. Justru ya karena sering hilang timbul, jadi kita perlu mengevaluasi dengan perawatan untuk melihat intensitas nyerinya, respon nyerinya, dan gangguannya dipresipitasi atau dicetuskan oleh apa. Proses penyembuhannya ini yang biasanya menyebabkan meskipun kita sudah melakukan tindakan namanya rizotomi atau ablasi atau dilisis si sarafnya, itu sarafnya keluhannya bisa kembali lagi. Wah. Ya,